Definisi pengadaan. Pengadaan barang jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja, perangkat daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang jasa. Dalam hal ini, proses yang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengelompokan kebutuhan barang dan jasa. Bagian A, barang, yaitu setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Bagian B, pekerjaan konstruksi, yaitu seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kontribusi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Bagian C, jasa konsultasi, yaitu jasa profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya pola pikir atau brainware. D, jasa lainnya, yaitu jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau skillware dalam suatu sistem tata kelola yang dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan. Penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan pengadaan barang. Berdasarkan jenis dan karakteristik barang dan jasa yang dibutuhkan, selanjutnya mengidentifikasi penyediaan barang dan jasa yang memenuhi syarat dan mampu untuk menyediakan barang dan jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan. Pengelompokan penyediaan sesuai Perpres 54 2010 sebagai berikut. A. Barang bentuk badan usaha. B. Bentuk orang perseorangan. C. Usaha mikro. D. Koperasi kecil. E. Usaha kecil. F. Perusahaan asing. Dan G. Tenaga ahli asing. Di sini saya akan membahas tentang proses pemilihan penyedia, di mana dalam proses pemilihan penyedia harus melalui beberapa tingkatan. Yang pertama dengan menyusun rencana pemilihan penyedia. Yang kedua dengan menetapkan sistem pengadaan, di mana dalam penetapan sistem pengadaan harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama dengan menetapkan metode proses pemilihan penyedia. Yang kedua dengan menetapkan metode penyampaian dokumen. Dan yang ketiga dengan menetapkan metode evaluasi penawaran. Yang keempat yaitu menetapkan sistem kualifikasi. Nah, tahap selanjutnya dari proses pemilihan penyedia yaitu dengan menyusun jadwal pemilihan penyedia. Yang selanjutnya yaitu dengan menyusun dokumen pengadaan. Dan tahap yang kelima yaitu dengan menetapkan HPS atau harga perkiraan sendiri. Di mana HPS ini merupakan harga atau dari barang atau jasa yang telah dikalkulasikan secara ilmiah yang datanya dapat dipertanggungjawabkan. HPS ini juga bersifat tidak rahasia dan terbuka. Tahap terakhir dari proses pemilihan penyedia yaitu dengan menetapkan kebutuhan jaminan penawaran. Setelah persiapan pengadaan sudah dilakukan dengan matang, maka selanjutnya adalah proses pemilihan penyedia sesuai dengan rencana pengadaan yang sudah ditetapkan melalui langkah persiapan tersebut. Dari proses pemilihan penyedia ini akan didapatkan penyedia barang atau jasa yang terpilih. Yang kelima, setelah penyedia barang atau jasa terpilih, selanjutnya adalah penandatanganan kontrak yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan kontrak tersebut. Pengadaan barang dan jasa perlu diprogramkan oleh pemerintah atau instansi swasta dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang atau jasa, obat untuk kebutuhan puskesmas, rumah sakit, bahan bakar kendaraan milik pemerintah, peralatan sekolah, perlengkapan perang untuk instansi militer, perangkat ringan atau berat untuk perumahan, pembangunan, untuk jasa konsultasi, serta kebutuhan jasa lainnya. Pengadaan barang dan jasa tersebut diikat dengan sebuah kontrak antar pemerintah, kementerian, lembaga, atau perangkat daerah sebagai pihak pengguna dan perusahaan, bank milik negara atau swasta, bahkan perorangan sebagai penyedia. Pengadaan barang atau jasa pada hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang dibutuhkannya.
dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Dan jenis-jenis pengadaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa sistem yang dapat dipertimbangkan oleh sebuah organisasi untuk menyimpan sebuah dokumen. Yang pertama yaitu sistem penyimpanan pusat yang biasa disebut sebagai sistem sentralisasi. Yang kedua yaitu sistem desentralisasi, dan yang ketiga yaitu sistem yang mencakup keduanya. Nah, di sini untuk memilih sebuah sistem dibutuhkan beberapa faktor. Yang pertama yaitu berapa jumlah kantor cabang yang dimiliki. Yang kedua yaitu efektif letak kantor pusat dengan kantor cabang. Nah, yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga pengelola dokumen serta permintaan dokumen dari pemakai maupun sistem yang paling bagus memenuhi kebutuhan organisasi, submit, dan personilnya. Yang akan kita bahas yang pertama yaitu sistem sentralisasi. Pada umumnya, sistem sentralisasi semua dokumen yang disimpan di pusat penyimpanan. Nah, di sini di dalam sistem sentralisasi, unit bawahannya yang ingin menggunakan dokumen dapat menghubungi untuk mendapatkan dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, di sini dipaparkan bahwa ada beberapa manfaat menggunakan sistem sentralisasi, yaitu mencegah duplikasi, layanan yang lebih baik, adanya keseragaman, menghemat waktu, dan menghemat ruangan, peralatan, dan alat tulis kantor. Sekian. Sistem desentralisasi. Sistem ini menyerahkan pengelolaan dan penyimpanan dokumen pada masing-masing unit. Ada beberapa keuntungan dari penggunaan sistem ini, antara lain: A. Dekat dengan pemakai sehingga penggunaan dokumen di dalam organisasi dapat langsung diawasi dan di sisi lain dapat langsung memakainya tanpa kehilangan waktu maupun tenaga untuk mendapatkannya. B. Sistem ini sangat cocok bila informasi rahasia yang berkaitan dengan sebuah bagian disimpan di bagian yang bersangkutan. C. Sistem ini juga akan menghemat waktu dan tenaga dalam pengangkutan berkas karena setiap berkas yang relevan dengan sebuah bagian akan disimpan di bagian yang bersangkutan. Beberapa kerugian desentralisasi adalah: A. Pengawas relatif lebih sulit untuk dilakukan karena letak dokumen yang terbesar di masing-masing bagian dan sangat lazim apabila masing-masing akan menerapkan standar penyimpanan yang berbeda-beda. B. Karena banyak aplikasi atas dokumen yang sama, hal itu mengakibatkan terjadinya duplikasi ruangan, perlengkapan, dan alat tulis kantor yang menjadinya kurang efisien. C. Karena proporsi pekerjaan untuk menyimpan dokumen hanya menjadi salah satu fungsi dari tenaga administrasi, kegiatan ini akan mengakibatkan layanan yang diterima kurang memuaskan. D. Sistem ini akan mengalami kesulitan pemberkasan berkaitan dengan dokumen yang relevan dan berkaitan dengan dua bagian atau lebih. E. Tidak ada keseragaman dalam hal pemberkasan dan peralatan. F. Masing-masing bagian akan menyimpan dokumennya sendiri sehingga dokumen yang sama tersebar di berbagai tempat. Penggunaan e-learning. Penggunaan e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkannya di jaringan komputer, memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas, yaitu internet. My weakness comes and goes.